Episode terakhir belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita akan belajar bagaimana Ibunda Khadijah menjadi cinta tak tergantikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjalanan dan kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah adalah salah satu cerminan bahtera rumah tangga yang sangat luar biasa yang dicatat dengan tinta emas di dalam sejarah. Bagaimana tidak, bahwa Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang mengerahkan seluruh jiwa raga, yang mengerahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya untuk mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang beriman kepada beliau, maka Ibunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Ketika banyak orang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibunda Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan beliau. Ketika semua orang menahan harta, tidak mau menolong, tidak mau membantu, maka hanya Ibunda Khadijah lah yang memberikan seluruh harta bendanya untuk suaminya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu saja. Pengorbanan Ibunda Khadijah kita akan bisa betul-betul merasakan ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh, dijuluki, divonis oleh para orang-orang Quraisy sebagai al-abtar, orang yang terputus. Kita tahu bahwa di zaman jahiliyah pada waktu itu, anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan. Mereka akan kecut, mereka akan gusar jika mereka punya anak seorang perempuan. Maka mereka akan lebih bangga, lebih sombong ketika mereka punya anak laki-laki. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad juga memiliki dua anak laki-laki dari Ibunda Khadijah, yaitu Qasim dan Abdullah. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul dan kedua putra beliau wafat. Qasim wafat dan Abdullah juga wafat. Maka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah menyebut beliau sebagai al-abtar, orang yang terputus, orang yang tidak akan memiliki keturunan nasab, karena umumnya adalah nasab dari laki-laki. Dan tentu ini adalah sebuah tuduhan yang luar biasa. Ini adalah sebuah ejekan yang sangat menyayat hati, baik kepada Nabi Muhammad atau terlebih lagi adalah untuk Ibunda Khadijah. Seorang ibu yang ditinggal oleh anak laki-laki wafat dua-duanya. Qasim radhiyallahu anhu wafat dan Abdullah radhiyallahu anhu juga wafat. Dan itu adalah sebuah kesedihan yang sangat menyayat hati, kesedihan yang sangat luar biasa ketika tiba-tiba suasana bahagia, suasana senang, suasana gembira berbalik 180 derajat menjadi sebuah kemalangan, cacian dan makian. Muhammad adalah orang terputus, orang yang terputus nasabnya. Tidak cukup itu saja, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, putri beliau yang sudah menikah ada 3, yaitu Zainab menikah dengan Abul As, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan kedua putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Ketika Muhammad diangkat menjadi nabi, maka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah datang kepada para menantunya Rasulullah, khususnya mertuanya Abu Lahab, untuk menceraikan anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan apa yang terjadi kita tahu, dua-duanya Ummu Kulsum dan Ruqayyah diceraikan oleh Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Betapa Ibunda Khadijah bertubi-tubi. Dua putranya wafat, laki-laki, yang kemudian divonis sebagai al-abtar oleh orang-orang jahiliyah. Dan tiba-tiba dua putri beliau yang sudah menikah
dipisah, dicerai oleh suaminya gara-gara beda keimanan. Dan luar biasanya Ibunda Khadijah adalah Ibunda Khadijah tidak pernah menyalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah membaca sejarah, wahai Ruqayyah, wahai Ummu Kulsum, ini semua gara-gara ayahmu, ini semua gara-gara abimu yang diangkat menjadi nabi, sampai sekarang kita jadi kesusahan begini, kamu dicerai oleh suami kalian berdua. Kita tidak pernah mendengar sirah sedemikian. Tetapi yang terjadi adalah Ibunda Khadijah sangat tangguh. Apapun yang terjadi, penderitaan yang bertubi-tubi, beliau tetap mendukung suaminya dalam berdakwah. Harta habis, kesehatan menurun, rumah tangga kacau balau, dalam artian 2 putranya wafat, 2 putrinya dicerai, sesuatu goncangan rumah tangga yang di luar kebiasaan kehidupan manusia. Tetapi begitulah Ibunda Khadijah, memang betul-betul wanita yang tangguh, wanita yang kuat. Saking hebatnya ketangguhan Ibunda Khadijah, tidak hanya manusia, tidak hanya Nabi Muhammad sendiri, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepada Ibunda Khadijah karena kehebatan dan ketangguhan, kesetiaan Khadijah radhiyallahu anha kepada dakwah Islam ini. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, ini sebentar lagi akan datang Khadijah dengan membawa nampan yang berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Maka sampaikanlah, Allah menyampaikan salam untuknya." Tidak hanya Allah, Jibril pun tidak ingin ketinggalan, dan juga sampaikan salam dariku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan istana di surga, istana emas yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa lelah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyampaikan salam, malaikat Jibril menyampaikan salam, dan ketika salam ini disampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha oleh Nabi Muhammad suaminya, maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menjawab dengan luar biasa. Beliau menyatakan, Allah adalah zat yang maha salam, dan kusampaikan salam pula untuk Jibril, dan semoga keselamatan untuknya, dan semoga rahmat dan barokah Allah selalu untukmu, wahai suamiku. Masya Allah, Ibunda Khadijah menerima salamnya dari Allah dan malaikat Jibril. Tapi ketika menjawab, ketika membalas, beliau menyebut Allah zat yang maha salam, juga membalas salamnya Jibril, dan beliau tidak ketinggalan untuk mendoakan suaminya yang sudah menyampaikan salam. Pantaslah kemudian kelak di masa datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau tidak pernah mendapatkan wanita yang seperti Khadijah. Meskipun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu, meskipun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkali-kali menyatakan ketersinggungannya ketika menyebut Ibunda Khadijah di depan beliau, maka Nabi Muhammad menyatakan, "Inni qad ruzikta hubbaha." Sesungguhnya aku sudah dipenuhi cintanya Khadijah. Sesungguhnya aku telah dikaruniai, diberikan rezeki cintanya Khadijah. Khadijah betul-betul tidak terganti di hati Rasulullah. Ya bagaimana tidak, pengorbanan, kesetiaan, pengayoman Ibunda Khadijah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa ditandingi. Ibunda Khadijah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga, istana emas yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena waktu di dunia beliau sudah teramat bising.
rumah beliau, lingkungan beliau sudah bising dengan orang-orang yang komplain, dengan orang-orang yang selalu caci mencaci, orang yang selalu memfitnah suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam ini. Dan beliau di surga tidak ada keletihan, karena keletihan beliau sudah dihabiskan di dunia. Keletihan untuk mendukung suaminya, keletihan untuk merawat anak-anaknya, baik anak kandung, anak angkat, ataupun anak-anak yang dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu akan tergantikan esok di surga. Dan begitulah kita, rumah tangga kadangkala memang berat, rumah tangga kadangkala memang penuh dengan tantangan. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan baik, tujuan kita adalah Allah Ta'ala, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan untuk kita keindahan, kenyamanan di surga. Cita-cita kita ingin menikah, ingin berumah tangga adalah kita bisa sehidup sesurga. Kita bisa menjalaninya bergandeng tangan dengan istri suami kita di dunia, dan bisa pula bergandengan tangan erat sampai di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, demikian beberapa episode belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.